Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang berjudul Sistem Organisasi Kehidupan, yang merupakan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7 semester 2. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul yang berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Hierarki semacam ini dinamakan dengan biosfer. Sel adalah unit terkecil dari kehidupan. Umumnya, sel berukuran mikroskopis. Namun, ada juga sel yang berukuran cukup besar, misalnya telur ayam. Bahkan ada yang lebih besar lagi, contohnya telur burung unta. Organisasi kehidupan dari tingkat terkecil hingga terbesar yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Bagian-bagian sel tumbuhan ditunjukkan pada gambar. Selanjutnya, bagian-bagian sel hewan ditunjukkan pada gambar tersebut. Bagian-bagian sel dan fungsinya tadi itu meliputi 1. Membran sel yang berfungsi untuk melindungi sel. 2. Dinding sel yang berfungsi untuk melindungi sel juga. Yang ketiga, inti sel yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan sel. Yang keempat, ribosom yang berfungsi untuk mensintesis protein. 5. Retikulum endoplasma yang berfungsi untuk membantu proses sintesis protein. Yang keenam, Golgi yang berfungsi pada proses pengeluaran atau ekskresi. Yang ketujuh, mitokondria yang berfungsi dalam proses respirasi atau pernafasan. 8. Plastida yang berfungsi pada proses fotosintesis. 9. Vakuola yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. 10. Lisosom berfungsi untuk mengontrol pencernaan. 11. Sentrosom yang berfungsi dalam proses pembelahan sel, serta yang ke-12, sitoplasma berfungsi sebagai cairan dalam sel. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan tampak pada tabel ini. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki lisosom, sedangkan sel hewan memiliki lisosom. Serta sel tumbuhan
tidak memiliki sentrosom, sedangkan sel hewan memiliki sentrosom. Berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama sel prokariotik, yaitu sel yang intinya tidak mempunyai membran inti. Contohnya pada kingdom Monera, yaitu bakteri dan ganggang hijau. Serta yang kedua, sel eukariotik, yaitu sel yang intinya mempunyai membran inti. Contohnya pada kingdom Protista, fungi, lantae, dan animalia. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Pada manusia terdapat 4 jaringan utama, yaitu yang pertama, jaringan epitel, yaitu jaringan yang melapisi permukaan organ atau tubuh. Yang kedua, jaringan pengikat atau penyokong. Disebut sebagai jaringan pengikat karena jaringan ini berfungsi mengikat atau mempersatukan jaringan-jaringan menjadi organ dan mempersatukan organ-organ menjadi sistem organ. Disebut sebagai jaringan penyokong karena jaringan ini berfungsi menyokong dan melindungi jaringan yang lemah. Yang ketiga, jaringan otot, yaitu jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Serta yang keempat, jaringan saraf, yang berfungsi untuk melindungi jaringan komunikasi dari sistem saraf dengan menyalurkan sinyal-sinyal listrik di seluruh jaringan. Jaringan pada tumbuhan meliputi 1. Jaringan epidermis, berfungsi melindungi jaringan-jaringan lain yang ada di bawahnya atau di dalamnya. 2. Jaringan parenkim atau jaringan dasar, berfungsi untuk memperkuat jaringan-jaringan yang lain dan sebagai tempat cadangan makanan. 3. Jaringan penguat atau jaringan penyokong. Jaringan ini ada 2, yaitu jaringan kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penguat batang yang sedang tumbuh. Serta yang keempat, jaringan pengangkut. Jaringan ini ada 2, yaitu jaringan xilem dan phloem. Jaringan xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Sedangkan jaringan phloem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Organ pada manusia antara lain otak, paru-paru, kulit, mata, jantung, serta bagian-bagian yang lain seperti pada gambar ini. Sedangkan organ pada tumbuhan antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah. Sistem organ manusia meliputi 1. Sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan serta menyerap makanan yang sudah disederhanakan. 2. Sistem pernafasan berfungsi untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan homeostatis. 3. Sistem gerak atau rangka yang berfungsi untuk menyokong dan melindungi organ tubuh.
Sistem peredaran darah berfungsi untuk mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. 5. Sistem saraf berfungsi untuk menyelenggarakan kerjasama yang rapi dalam organisasi dan koordinasi kegiatan tubuh. 6. Sistem ekskresi berfungsi untuk mengeluarkan sisa metabolisme yang tidak terpakai di dalam tubuh dan menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Serta yang ketujuh, sistem reproduksi berfungsi dalam proses perkembangbiakan. Berikut ini adalah organ-organ penyusun sistem organ pada manusia yang dapat kalian pelajari pada gambar ini. Terima kasih kalian telah mempelajari video pembelajaran ini. Selanjutnya kalian dapat mencoba latihan soal online yang berkaitan dengan pembelajaran tadi dengan cara klik pada kolom deskripsi. Selanjutnya, jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan kalian bisa komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.